Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Kali ini di konten review mobil ya. Karena dari kemarin banyak dari kalian yang menanyakan gimana kondisi kendaraan gue nih, mobil gue nih. Gue udah berkendara ini kurang lebih udah dari 2020 ya, sekarang 2025, udah hampir 5 tahun ya. Namun gue baru memfokuskan untuk jadiin taksi online pada 2 tahunan belakangan ini. Jadi gue udah bisa dikatakan udah 2 tahunan menggunakan mobil ini untuk jadi sebagai taksi online, tapi untuk kerja sampingan ya, dimana durasi kerja gue antara 6 sampai 8 jam, dimana gue pulang kerja sampai malam sekitar jam 9, jam 10 baru pulang ke rumah. Nah, untuk itu karena banyak pertanyaan dari kalian gimana kondisi mobil gue, di sini gue mau coba share nunjukin aja sekalian biar ya kalian tahu dan juga apa aja gitu. Kali aja dari kalian ada yang minat pengen ngambil mobil ini, karena kalau dilihat itu mobil ini secondnya itu banyak turun ya. Ya kan, kalau kalian liatin ya. Ya udah, yuk kita coba review aja. Kita mulai dari belakang ya. Dari belakang yuk kita lihat. Oke guys, untuk keadaan belakang, seperti kalian lihat ini gue mungkin bakal tunjukin videonya ya. Jadi itu waktu itu gue pernah kena tabrakan beruntun guys ya. Dan waktu itu sempat viral. Sampai jutaan yang nonton karena gue waktu itu sempat ditabrak beruntun dan gue apesnya kena yang paling belakang, paling depan. Dan itu menyebabkan bumper mobil bagian belakang gue sama bagian belakangnya itu retak ya. Jadi ini gua kasih tunjuk ke kalian. Oke, bisa kalian lihat ya. Di sini nih, ini bagian dempulnya copot karena waktu itu ditabrak ya, ditabrak. Dan ini bisa kalian lihat nih kirinya agak ringsek ya, tuh agak turun karena ya namanya tabrakan buntun ya. Jadi waktu itu ya gue main tinggal aja pergi, gue nggak minta klaim, nggak minta apa-apa karena ya gue pikir gue lagi kejar insentif, jadi ya gue biarin aja. Jadi ini dempulnya pada itu dan ini agak sedikit penyok ya, tuh. Nah ini sebenarnya sih ya kalau mau dibawa reparasi sih bisa aja. Waktu gue udah sempat bawa ke reparisasi ya. Jadi waktu itu gue udah sempat bawa reparisasi. Waktu itu di daerah Jalan Kamat itu waktu itu gue bayar 300.000 untuk benerin ini. Cuman ya karena udah lama ya, udah setahunan ini. Jadi hasil dempulnya udah mulai rontok lagi guys ya. Itu bisa kalian lihat ini udah mulai retak lagi. Dan gue belum sempat buat ngatur waktu supaya bener ini lagi. Ya kalau bener lagi nih ya, perbaikannya kurang lebih ya 2 jam 3 jam sih guys. Jadi gue belum sempat untuk benerin ini gitu guys. Oke, kita lanjut dari sisi sampingnya. Untuk mobilnya nih, sorry gue belum sempat nyuci. Hari ini gue belum sempat nyuci. Ini aja gue bikin kontennya dadakan ya guys. Gue belum sempat nyuci mobilnya. Gue rencananya sih mau nyuci malam ini. Cuman lihat nanti ya. Jadi untuk ini bisa kalian lihat ini karena gue nggak ada parkiran yang tertutup. Dan juga gue di tempat kerja, gue parkirnya di pinggir jalan depan. Entah karena ada yang suka iseng atau apa, karena keserempet. Jadi ya banyak baret-baret sih guys. Dan juga ini kan mobil tempur ya. Selama perjalanan suka ada aja ini. Baret. Nah, tuh kan, ngelupas. Bisa kalian lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya karena ya parkir-parkir di pinggir jalan juga. Dan juga kadang ya kalau lewat gang sempit, ya ini resikonya guys. Kalau kalian cek konten yang ini, gue sempat pernah ditabrak guys. Ditabrak bagian sini. Tapi ya untungnya nih sampai sekarang tuh nggak awet. Jadi gue nggak tahu kayak antara orangnya yang kerjaannya nggak bener. Oh ini kan bener nih, ini awet nih. Atau emang ya nggak tahu lah. Gue nggak bisa komen gimana ya. Jadi intinya waktu itu pas gue ditabrak ini kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih bagus ya. Dan gue sih rencananya sih ya kalau nanti ini cicilannya kan udah bentar lagi selesai nih. Mobil gue sebentar lagi cicilan karena waktu itu gue ambil yang 5 tahun. Tahun ini selesai. Gue rencananya sih pengen nanti habis selesai cicilan lunas, gue pengen sempat ulang semuanya catnya. Pengen cat ulang jadi biar baret-baret semua hilang. Itu rencana gue sih. Cuman jadi ya kan masih digunain buat tempur. Jadi ya ini aja gue biar dulu sampai nanti cicilannya lunas ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian ini guys ya. Untuk bagian depannya ini, kalau kalian cek konten gue juga yang ini satu nih, ini kalian bisa lihat ya. Itu juga sempat viral karena ya gue ditabrak sama pemotor yang lagi ngebut. Jadi itu pro kontra ya, karena gue baru keluar gang, tiba-tiba ada motor ngebut, bros, nabrak. Jadi waktu itu nih bisa kalian lihat nih, ini rontok lagi ya guys ya. Tuh, rontok lagi karena habis ditabrak waktu. Ini gue udah PO, cuman belum datang ya guys. Jadi kalau masalah ini gue udah perbaikin, cuman belum datang aja. Gue udah bayar ini, udah PO. Ya, jadi kerusakannya di sini dan ya kerusakan selanjutnya di sini doang sih guys. Nggak ada lagi sih sisanya. Ya. Dan untuk yang diganti-ganti apa aja? Nah ini kebetulan gue baru beli wiper ini gue udah selama 5 tahun mobil. Ini kedua kalinya gue ganti wiper ya. Untuk aki gue udah 2 kali ganti.
udah 2 kali ganti di Shop and Drive. Dan untuk ban ini masing-masing baru 1 kali ganti. Cuman kemarin kalau kalian mungkin ikutin gua di IG ya Instagram, gua ada sempat bikin story. Kalau gua ke Big Quick, itu gua baru ganti ban bagian kiri. Karena waktu itu ban bagian kirinya itu udah banyak tambelan banget. Jadi ya mau nggak mau gua ganti. Waktu itu bayarnya 790.000. Jadi intinya kalau ban masing-masing baru 1 kali ganti. Cuman yang bagian kiri depan itu udah 2 kali ganti. Jadi total gue udah ganti sekitar 5 ban ya guys ya. Jadi selama hampir 4 tahunan mobil gue baru ganti 5 ban. Dan itu karena juga itu padahal udah dipakai tempur ya. Udah hampir selama 2 tahun ini pakai jadi taksi online. Nah, selebihnya untuk interior semua nggak ada kerusakan. Untuk kampas rem baru 1 kali ganti. Aki udah, kampas rem. Terus udah sih selebihnya tinggal kayak perawatan aja sih guys ya, perawatan biasa. Shock breaker pun gue belum sempat ganti karena waktu itu sempat gue nanya shock breakernya apakah harus diganti. Waktu itu gue sempat servis kaki-kaki waktu itu totalnya 4 jutaan. Dan gue nanya apakah shock breaker sama ini perlu diganti. Dia bilang untuk sekarang sih masih bagus, cuman terserah bapak kalau mau ganti sekarang ya nggak masalah. Dia nawar gitu, berarti masih bagus dong. Gue pikir ya udahlah, gue bilang nanti dulu aja. Akhirnya gue belum ganti sampai sekarang nih. Ini udah 150.000 kilometer belum ada ganti shock. Kaki-kakinya cuma baru diganti waktu itu, tie rod, ring rod, semua pokoknya kaki-kaki bagian depan waktu itu. Karena waktu itu sempat ada kendala, pas lagi di jalan itu bunyi mobilnya ngek-ngek gitu. Bunyinya udah gak enak. Nah itu gue servis kaki-kaki gitu yang gak resmi. Dan selebihnya sih yang diganti sejauh ini gak ada lagi ya guys ya. Dan untuk masalah mesin, sejauh ini yang kalau gue pernah ngalamin yang fatalnya waktu itu sempat kopling loss 1 kali. Ya, 1 kali waktu itu kopling loss dimana nggak bisa ganti ke gigi 3. Jadi kayak maksudnya giginya itu gue ganti kayak gigi netral. Digas nggak bisa guys. Nah itu yang masalah yang paling fatalnya. Oh ya pernah juga 1 kali gue lagi di jalan tol, mobilnya itu nggak bisa digas juga sama kopling loss. Jadi pas lagi di jalan tol itu gue ganti ke gigi 2, gigi 1, gigi 3 nggak bisa sama sekali digas. Itu yang fatal. Jadi fatal yang mobil gue pernah ngalamin ini 2 kali. 1 kopling loss waktu itu pas lagi macet. Nah yang kedua pas lagi di jalan tol lagi ngebut tiba-tiba nggak bisa digas. Alhasil pas lagi jalan tol ngebut gue melipir dari jalur, gue tadinya di jalur 1 ya, di jalur paling cepat. Gue melipir ke bahu jalan. Sampai ke bahu jalan gue matiin mesin, nyalain lagi, sudah kembali normal. Ya jadi ya pas gue komplain ke bengkel resmi dan dia cuman melakukan reset sistem dan udah nggak ada pernah kendala apalagi. Dan kalau kalian tanya, bang ini masih worth it gak? Saya lihat di online harganya udah turun drastis. Benar, semua rata-rata mobil itu emang pasti turun drastis guys. Kayak sekelas mobil listrik aja kayak Ioniq aja itu udah setengah harganya kan. Jadi ya kalian jangan patokan mobil jadi investasi. Kalian mikir beli mobil gimana caranya mobil ini bisa ngasih duit. Kalau kalian beli mobil yang bagus bisa buat bantu kalian kerjaan atau biar kayak gua buat sampingan taksi online. Jadi ya intinya jangan dipikirin ke investasi ya guys. Dan balik lagi pertanyaan tadi, kalau kalian mikir untuk ngambil secondnya worth it atau enggak, kalau menurut gua sih untuk Wuling Conveo S dan tipe seperti gua ini ACT ini sih masih worth it ya guys ya. Kalau menurut gua sih masih worth it untuk ngambil secondnya. Cuman ya balik lagi ke gua bilang, kalian beli second kan itu udah pasti kan beli yang mobil bekas ya, mobil bekas orang kan mesti perhatiin, takutnya takut bekas tabrak atau apa kan mesti perhatiin. Dan juga intinya mobil second itu harga pasti makin turun guys, dan itu makin ada untung buat leasingnya. Jadi pertimbangkan itu ya guys, terserah kalian sih kalian mau ambil atau enggak. Dan juga kan mobil ini termasuk tipe comfort ya, comfort dan Grab Car Plus, jadi tipe yang 6 seat. Jadi ya itu balik lagi ke keinginan kalian, masih mau lanjut pakai ini, masih mau ambil pakai ini atau enggak. Cuman kalau buat perbandingan ya, untuk sekelasnya, ini kan tipenya LMPV. LMPV itu tipenya termasuk Wuling, Hyundai Stargazer, Expander, sama Avanza Veloz. Itu tipe LMPV. Kalau masalah keiritan bensin segala rupa ya hitung-hitung aja kalian gimana. Soalnya kan ini masih termasuk comfort ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Kalau kalian mau menekunin secara serius, ya untuk masalah bensin deh agak boncos ya kalau pakai ini. Cuman kalau kalian kayak sampingan kayak gue sih masih worth it. Atau kalau kalian mau coba kayak daftar di bandara, mitra bandara, ini masih masuk kok. Di bandara aja ada yang pakai Cortez kok. Ada yang pakai Cortez, masih masuk. Cortez kan yang sesinya gede 2000.
2000 lebih boros lagi kan ya. Di NC-nya tuh masih masuk. Jadi seperti itu guys ya. Gue balik lagi ke perspektif kalian, dan kalau untuk kalian nanya-nanya ya seperti itu, yang seperti gue jelasin, yang udah gue ganti itu aja. Sejauh ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Komen jika kalian ada komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya guys, gue ada satu hal yang gue belum cerita juga. Ini masalah servis AC. AC mobil ini gue udah sempat satu kali servis guys. Waktu itu gue ganti itu apa namanya? Ganti exhaust fan. Jadi mobil ini udah sempat ganti exhaust fan satu kali. Waktu itu biayanya 1 jutaan. Gue tadi lupa ngomong. Ya, kurang lebih seperti itu yang udah ganti. Dan ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya.